Halo semuanya, perkenalkan saya Lianora Angelina dari kelas 11 IPS 1 SMA Cahaya Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi suku bangsa berdasarkan sistem lingkaran hukum adat yang disusun oleh Van Vollenhoven. Adapun klasifikasi sistem hukum adat yang disusun oleh Van Vollenhoven ada 19 wilayah. Wilayah yang pertama adalah Aceh. Pakaian adat dari Aceh dikenal dengan nama ule balang. Bentuk pakaian ini dipengaruhi oleh kebudayaan Melayu dan Islam. 2. Rumah adat. Rumah Aceh adalah rumah adat dari Aceh. Rumah ini bertipe rumah panggung dengan 3 bagian utama, 1 bagian tambahan. 3 bagian utama yang dari rumah Aceh yaitu Seumo Kue dan Seumo Tungo dan Seumo Likot. Sedangkan 1 bagian tambahannya yaitu rumah dapu. Yang ketiga, makanan khas. Makanan khas dari Aceh adalah sieruboh, dibuat dari rebusan daging sapi atau kerbau yang hanya dibumbui dengan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah, dan merica. Berbeda dari makanan khas dari Aceh yang lain yang bumbunya kuat dan mengandung banyak rempah. Yang kedua, suku Batak. Pakaian adat Batak dinamakan dengan ulos. Ulos secara turun-temurun dikembangkan oleh masyarakat Batak Sumatera Utara. Bagian bahasa asalnya ulos berarti kain. Cara membuat ulos dengan menggunakan alat tenun. 2. Rumah adat. Rumah adat Bolon termasuk salah satu rumah adat Sumatera Utara yang memiliki tampilan unik karena berbentuk atap yang miring dengan pelana kuda dengan bagian ujung yang sangat lancip. 3. Makanan khas. Saksang adalah makanan khas suku Batak yang terbuat dari daging babi, daging anjing, dan atau kerbau yang dicincang kecil-kecil dan dibumbui dengan rempah-rempah serta dimasak baik dengan menggunakan darah hasil sembelihan hewan tersebut ataupun olahan rempah biasa tanpa darah. Itulah ciri khas dari suku Batak. Yang ketiga, Minangkabau. Nama pakaian adat Minangkabau adalah Bundo Kanduang. Pakaian ini dikenakan oleh pakaian wanita yang sudah menikah. 2. Rumah adatnya bernamakan Rumah Gadang atau sering disebut Rumah Godang, Banjongonjong, dan Bajuang. Rumah adat Minangkabau memiliki keunikan yang terletak pada bangunannya, di mana bentuk puncak dari atapnya runcing menyerupai bentuk tanduk kerbau. Bagian atap yang melengkung dan lancip pada rumah gadang biasa disebut dengan gonjong. Wah, unik sekali ya teman-teman. Yang ketiga, makanan khas. Dendeng batoko adalah makanan khas dari Sumatera Barat. Dibuat dari irisan tipis dan lebar. Setelah daging sapi diiris tipis lebar, lalu dipukul-pukul dengan batu copek supaya dagingnya menjadi lembut. Kemudian makanan ini diberi cabai hijau yang diiris kasar. 4. Sumatera Selatan. Makanan khas dari Sumatera Selatan yaitu brengkes tempoyak. Makanan ini menggunakan bahan dasar ikan patin dan tempoyak sebagai bumbu penyedapnya. Fermentasi durian pada brengkes tempoyak membuat cita rasa dari makanan ini menjadi gurih, manis, pedas, dan asam. Wah, buat teman-teman yang suka makanan yang manis dan pedas serta asam itu boleh dicoba ya teman-teman. Yang kedua, rumah adat Sumatera Selatan. Nama rumah adatnya itu Rumah Limas. Rumah Limas ini merupakan prototipe rumah tradisi Sumatera Selatan. Selain ditandai dengan atapnya yang berbentuk limas, rumah tradisional ini memiliki lantai bertingkat-tingkat yang dibentuk berkilas dan hanya dipergunakan untuk kepentingan keluarga seperti hajatan. 3. Pakaian adat. Aesan Gede adalah pakaian adat masyarakat Sumatera Selatan yang biasanya dipergunakan dalam upacara pernikahan. Indikasinya terlihat dari beberapa kelengkapan yang dikenakan yaitu berupa perhiasan bercitrakan keemasan. 5. Suku Melayu. Makanan khas dari Melayu adalah nasi lemak. Nasi lemak menggunakan santan kelapa sehingga rasanya menjadi gurih. Selain itu, kerap kali ditambahkan juga daun pandan dalam proses pembuatannya untuk membentuk aroma. 2. Rumah adat. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar adalah rumah adat khas Riau yang berupa
Balai Selaso Jatuh, balai atau rumah adat ini berfungsi sebagai tempat kegiatan bersama, sebagai tempat pertemuan tapi tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi. 3. Pakaian adat. Baju setting digunakan sebagai baju pengganti Bangka Belitung. Baju setting merupakan baju atasan khas Bangka yang terbuat dari bahan sutra dan beludru. Baju setting berbentuk baju kurung merah yang berhiasan manik-manik berwarna kuning keemasan. 6. Bangka Belitung. Makanan khas dari Bangka Belitung adalah sambal lingkung atau sambal lingkong. Makanan khas ini disebut sambal lingkong sebenarnya semacam abon atau serundeng yang terbuat dari ikan. Sambal lingkong kebanyakan terbuat dari ikan tenggiri, santan kelapa, dan rempah-rempah lainnya. 2. Rumah adat. Rumah adat Bangka Belitung berupa rumah panggung mengadopsi arsitektur Melayu awal dengan ditopang beberapa tiang dan satu tiang berukuran besar. Rumah panggung terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, rotan, dedaunan, dan akar pohon dan alang-alang. 3. Pakaian adat Bangka Belitung. Baju setting digunakan sebagai baju pengganti Bangka Belitung. Baju setting merupakan baju atasan khas Bangka yang terbuat dari sutra dan beludru. Baju setting berbentuk baju kerudung merah yang berhiasan manik-manik berwarna kuning keemasan. 7. Kalimantan. Makanan khas. Soto Banjar. Soto Banjar adalah salah satu masakan tradisional dari Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin. Sepertinya soto ini sudah tidak asing lagi kita dengar ya teman-teman, karena soto ini merupakan salah satu kuliner yang terkenal di Indonesia. Berbeda dengan soto lainnya di Indonesia, soto ini memiliki keunikan dalam penyajian dan cita rasanya. Yang belum mencoba soto Banjar, silakan dicoba ya teman-teman. Yang kedua, rumah adat. Rumah Rakadang merupakan rumah panjang yang berbentuk dari rumah adat bagi suku Dayak yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan rumah adat terbesar yang ada di Indonesia dan menjadi sebuah landmark bagi kota Pontianak setelah Tugu Katulistiwa. 3. Pakaian adat. Baju miskat adalah pakaian adat Kalimantan Timur yang modelnya terlihat seperti baju di zaman Tiongkok kuno. Desain busananya unik dan menarik. Baju miskat ini dikenal sebagai seragam wajib oleh pegawai negeri sipil atau PNS Provinsi Kalimantan Timur. 8. Minahasa. Makanan khas dari Minahasa adalah nasi haja atau nasi jahe, yang dimana sebuah hidangan berbahan dasar nasi yang merupakan bagian dari masakan Manado yang berasal dari Sulawesi Utara, Indonesia. Mirip dengan lemang, hidangan tersebut dibuat dengan cara memasukkan seluruh bahan ke dalam batang bambu yang dibakar dalam bara api. 2. Rumah adat. Rumah wale atau bale adalah rumah adat masyarakat Minahasa, Sulawesi Utara yang berbentuk panggung. Secara etimologi, wale diartikan sebagai rumah atau tempat tinggal. Bagi orang Minahasa, sebutan wale secara langsung menunjukkan pada bangunan atau tempat tinggal. 3. Pakaian adat. Pakaian Minahasa Bajang adalah sebuah busana yang bawahannya berupa sarung, dilengkapi dengan dasi dan daster penutup kepala yang berbentuk segitiga. Untuk kaum perempuan, maka lebih sering menggunakan kebaya dan kain bagian bawah berwarna sama atau yapon. 9. Gorontalo. Makanan khas dari Gorontalo adalah binte bilihuta atau milus siram atau sup jagung. Makanan ini merupakan sup yang terdiri dari jagung, ikan, atau udang yang diracik sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu menu yang sangat lezat dan panas serta memiliki cita rasa yang khas, yakni manis dan asin pedas. Rumah adat. Rumah adat Gorontalo yang juga cukup khas dengan kebudayaan Gorontalo adalah Bantayopoi Bode. Fungsi rumah adat Bantayopoi Bode ini tak jauh beda dengan rumah adat Dulo Hupa, yaitu sebagai tempat musyawarah, upacara adat, penerimaan tamu pemerintahan, pesta pernikahan adat, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial. 3. Pakaian adat. Mukuta atau biliu merupakan sepasang pakaian adat Gorontalo yang pada dasarnya hanya dipakai ketika ada upacara pernikahan. Mukuta sendiri lebih biasanya hanya dipakai oleh seorang mempelai pria, sedangkan
Untuk biliu hanya dipakai oleh mempelai wanita. 10. Toraja. Makanan khas dari Toraja adalah pantolo pamarasan, yang dimana masyarakat Toraja hanya bisa diperoleh di sekitar daerah Sulawesi saja. Biasanya disajikan pada upacara tradisional suku Toraja seperti upacara pemakaman dan upacara syukuran. 2. Rumah adat. Tongkonan adalah rumah adat orang Toraja yang merupakan tempat tinggal, kekuasaan adat, dan perkembangan kehidupan sosial budaya orang Toraja. Arsitektur tongkongan dikenal dengan bentuknya yang khas melalui struktur bawah, tengah, dan atas yang memiliki keindahan estetika, struktur, dan konstruksinya. 3. Pakaian adat. Baju poko merupakan pakaian adat dari Toraja yang digunakan untuk kaum wanita. Ciri-ciri dari pakaian ini adalah lengan pendek dan warna yang cukup mencolok. Warna dari baju pokona berupa kuning, merah, dan putih. Warna inilah yang menjadi ciri khas baju poko Sulawesi Selatan. 11. Sulawesi Selatan. Makanan khas. Palu butung adalah makanan khas Sulawesi Selatan. Makanan ini sering dijadikan hidangan untuk pembuka puasa di saat bulan Ramadan. Palu butung ini hampir mirip dengan pisang hijau. 2. Rumah adat. Rumah Bugis adalah rumah adat suku Bugis. Rumahnya memiliki ciri khas atap berbentuk pelana, serta memiliki timpalaja dengan jumlah tertentu sesuai simbol status sosial. Bagian pertama pada bagian atap yang disebut dengan rekeang atau Bugis dan paparan Makassar. Bagian yang menjadi tempat barang berharga atau bahan pangan ini merupakan simbol dari Botilangi, yaitu tempat kediaman Latonggelangi atau Batara Guru. 3. Pakaian adat. Baju bodo adalah pakaian adat tradisional Bugis Makassar. Baju bodo merupakan penamaan Makassar, sedangkan dalam bahasa Bugis disebut waju ponco. Baju bondo berbentuk persegi yang tampak seperti balon, berlengan pendek, hanya setengah siku. Dalam bahasa Makassar berarti baju pendek. 12. Ternate. Pakaian adat. Pakaian adat ini disebut baju koja yang terdiri dari jubah panjang dengan paduan celana panjang berwarna polos seperti putih atau hitam. Tidak lupa sebuah toa pulu atau penutup kepala menjadi aksesoris wajib yang menunjukkan kemegahan pakaian tersebut. 2. Rumah adat. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun, dan sagu sebagai penutup atap rumah, dan memiliki 2 pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Makanan khasnya yaitu palu batung adalah makanan khas di mana yang sering dijadikan hidangan untuk membuka puasa di saat bulan Ramadan. Palu batung ini hampir mirip dengan pisang hijau. 13. Maluku. Makanan khas. Guho adalah makanan khas Maluku yang terbuat dari ikan. Guho semacam sashimi versi Indonesia, seperti sashimi khas Jepang. Guho diolah dari ikan tanpa proses pemanasan. Rumah adat. Sasadu merupakan rumah adat suku bangsa Sahu di Halmahera Barat yang juga merupakan suku bangsa asli dan tertua di daerah tersebut, di mana rumah ini masyarakat suku Sahu biasanya berkumpul dan dipertemukan di Halmahera Barat. Rumah ini lazim ditemui di setiap desa. Pakaian adat. Baju cele atau pakaian adat Maluku. Baju cele juga disebut sebagai kain salele, adalah pakaian tradisional Maluku berupa kain tebal namun tetap nyaman dikenakan. Ciri dari baju khas Maluku ini adalah berwarna cerah seperti merah dengan kombinasi garis berwarna emas atau perak. 14. Papua Nugini. Pakaian adat dari Nugini adalah rok rumbai, yang dimana bawahannya yang menutupi bagian tubuh bawah wanita Papua. Biasanya rumbai digunakan secara berpasangan dengan baju kurung. Rok rumbai terbuat dari bahan daun sagu yang telah dikeringkan, kemudian dirajut dengan rapi hingga membentuk sebuah rok. 2. Rumah adat. Honai adalah rumah adat dari Papua yang berbentuk bundar dengan ketinggian mencapai 2,5 meter dan dihuni oleh suku Dani. Bangunan ini memiliki rangka kayu, dinding dan anyaman, serta atap kerucut yang dibangun dari jerami. 3. Makanan khas. Salah satu adalah udang selingkuh.
Wah, namanya sangat unik sekali ya. Udang selingkuh yang biasanya ditemukan berkunjung ke Papua, udang ini merupakan makanan favorit masyarakat di Papua dan sangat terkenal. Kuliner ini menggunakan jenis udang air tawar yang berasal dari sungai. Kenapa ya dinamai sebagai udang selingkuh? Yuk cari tahu teman-teman. 15. Wilayah Timur. Makanan khas dari Timur adalah jagung. Jagung adalah makanan utama penduduk NTT. Itulah mengapa makanan khas negeri Seribu Bukit ini banyak yang berlahan dasar jagung, misalnya jagung bose. 2. Rumah adat. Rumah Musalaki merupakan rumah adat khas NTT. Rumah adat Musalaki ini memiliki beberapa keunikan yang membedakan dengan rumah adat di daerah lainnya. Sebagai salah satu ikon atau lambang dari Provinsi NTT, rumah Musalaki mudah ditemui di provinsi ini. Pakaian adat. Amarasi adalah pakaian adat NTT yang berasal dari suku Dawan yang berupa kain tenunan ikat yang bermotif khas dari baju bodo, di mana baju amarasi merupakan baju yang digunakan oleh kaum wanita dan terdiri dari beberapa komponen, diantaranya adalah kebaya, sarung tenun yang digunakan sebagai bawahan, selendang yang akan diselempangkan untuk menutupi dada. 16. Bali Lombok. Makanan khas. Bakpia merupakan makanan khas dari Jogja berisi kacang hijau, keju, dan kacang merah. Dibungkus dengan kulit tepung karena rasanya yang enak dan isinya yang lembut. Banyak wisata yang berkunjung ke Jogja menjadikan kue bakpia sebagai oleh-oleh utama. Rumah adat. Balai Gede merupakan bagian rumah adat Bali yang berfungsi sebagai tempat berkumpul dan tempat menyajikan makanan khas Bali yang digunakan untuk upacara adat. 3. Pakaian adat. Payas Agung adalah pakaian adat Bali yang memiliki kesan mewah dan megah spesial. Oleh karena itu, pakaian adat ini tidak ditunjukkan untuk aktivitas beragam karena Payas Agung merupakan pakaian yang secara khusus ditunjukkan untuk acara pernikahan. 17. Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Pakaian adatnya adalah pakaian mantenan, di mana pakaian ini digunakan pada acara pernikahan oleh mereka yang melangsungkan pernikahan. Rumah adatnya yaitu jenis jonglo yang bisa ditemukan di Jawa Timur adalah rumah adat Jonglo Sinom. Keunikannya terletak pada 36 jumlah pilarnya yang lengkap dengan 4 saka rugu yang biasanya juga disebut dengan tiang utama. Makanan khasnya adalah daging ayam yang belum banyak dikenal orang adalah ayam lodo yang berasal dari Jawa Timur. 18. Surakarta, Yogyakarta. Makanan khasnya memiliki tampilan semur daging. Krengsengan biasanya dijadikan sebagai salah satu menu kuliner yang disantap ketika berada di Solo. Rumah adatnya itu rumah jonglo. Dan pakaian adatnya yaitu baju cak dan ning. 19. Jawa Barat. Pakaian adat. Nama pakaian adat dari Jawa Barat yaitu baju bedahan, di mana baju ini digunakan oleh suku Sunda yang memiliki status sosial megah. 2. Rumah adat. Rumah adat Badak Hewai memiliki arti yang sangatlah unik, yaitu badak yang sedang menguap. 3. Makanan khas. Seblak adalah makanan khas Sunda yang dikenal berasal dari wilayah Parahyangan dengan cita rasa gurih dan pedas. Terbuat dari kerupuk basah yang dimasak dengan sayuran dan sumber protein seperti telur ayam, boga hari, atau olahan daging sapi dan dimasak dengan kencur. Demikianlah ke-19 lingkaran hukum adat menurut Van Vollenhoven. Terima kasih.